Oke, sekarang untuk bab selanjutnya yang return dan risiko dari portofolio, kita lihat ke returnnya dulu. Jadi pada umumnya returnnya itu dihitung dari yang A dan B ini adalah proporsi. Jadi berapa persen kalian beli, nah ini returnnya. Kalau misalnya data historis, berarti return ini dihitung dengan cara di rata-ratain tadi ya, yang rata-rata average itu. Jadi tinggal rata-ratanya berapa dikalikan dengan proporsi. Ini untuk returnnya. Nah, sekarang untuk varian yang portofolio. Untuk varian yang portofolio seperti ini rumusnya. Ini A itu adalah proporsinya tadi berapa persen beli saham A dikali dengan variannya yang A. Ini yang aktiva tunggal yang sebelumnya sudah dihitung. Terus yang B ini ada proporsi kalian beli berapa persen saham yang B. Ini variannya yang tunggal B ditambah 2AB kali kovarian. Nah, kovarian ini harus dihitung lagi nanti baru bisa cari varian. Lalu kalau misalnya udah dapat varian, kalau mau cek standar deviasi seperti biasa, tinggal standar akarkan dari varian aja nanti ketemu standar deviasi. Oke, ini untuk kovariannya. Untuk kovarian kita gunakan data historis juga, jadi nggak pakai yang probabilitas. Jadi begini rumusnya. Nanti returnnya dikurang expected return. Expected return di sini berarti kita pakai return yang rata-rata ya. Tinggal di average itu. Nah, ini kenapa begini? Karena kita pakai data historis. Jadi emang begini. Lalu return yang B berapa? Kurang rata-rata return yang B atau expected return. Habis itu dibagi N, tapi karena sampel kita kecil jadi N-1. Karena di ujian nggak mungkin kan saya kasih sampai 30 data kan. Jadi nanti ini N-1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung koefisien korelasi. Caranya itu tinggal kovarian yang tadi dibagi dengan standar deviasi A dikali standar deviasi B. Ini untuk rumus-rumusnya aja sih. Untuk lebih mendalam nanti kita lanjut bahas soalnya. Nah, kita balik ke soal yang ini. Kalau dari poin A sampai C itu kita udah kerjakan tadi karena lagi bahas tentang aktiva tunggal. Untuk yang kovarian kita bahas di sini karena kita sedang membahas tentang bab yang portofolio ini berkaitan dengan lebih dari satu aktiva. Nah, untuk yang kovarian tadi kan karena data historis makanya saya bilang oke, kovariannya kerjanya dengan cara ini ya. Jadi tinggal returnnya berapa kurang rata-rata return. Ini kalau yang A baru cari yang B baru bagi N-1 karena datanya kecil. Nah, makanya di sini dia tambah satu kolom lagi. Nah, coba perhatikan. Angka di kolom ini itu adalah bagian dari rumusnya ini. Angka ini nanti digunakan untuk menghitung yang kovarian yang di bawah ya. Nah, jadi ini nanti rata-ratanya berapa? Misalnya kita hitung yang A dulu nih. Ini kan yang A dulu nih. Returnnya berapa yang periode 1? Nanti tinggal dikurangkan dengan rata-rata return. Hasil yang B juga sama ini, kurangkan rata-rata kurangkan. Hasil nanti baru hasil dari kurangnya itu dikalikan. Lalu dijumlahkan, lalu dibagi N-1. Oke, saya gunakan lanjutin yang tadi ya. Karena kertasnya nggak cukup makanya lanjut di bawah. Tapi kalau misalnya kalian bisa buat tabelnya landscape waktu ujian lebih bagus ya. Cuma kalau punya saya gini. Oke, kita balik lagi ke rumus kovariannya. Perhatikan ya rumusnya. Jadi ini saya tinggal pindahkan aja ke kolomnya. Ingat ya, karena nggak cukup saya lanjut ke bawah. Jadi ini tinggal diikutin aja rumusnya. Returnnya berapa kurangkan dengan rata-rata return berarti, karena kita nggak pakai expected, istilahnya sama lah ya. Karena ini data historis. Yang B nanti kurangi dengan rata-rata saham yang B. Oke, lalu kita sebelumnya kan udah dihitung kan tadi kan di poin A ya kalau nggak salah. Itu rata-rata yang A kan tadi 0,1 ya, ada di sini juga ya. Lalu rata-rata untuk yang B itu kan juga 0,1. Nah, nanti kerjanya begini aja. Yang A dulu ya, yang A nih 0,25 kurangi dengan rata-rata yang A 0,1. Kalau udah nanti dikali dengan rata-rata yang B nih. Rata-rata yang B ini min 0,05 dikurang dengan return yang B ini 0,1. Dah, nanti dikerjakan sampai bawah. Kenapa harus diuraikan? Supaya saya tahu kalian dapat jawabannya dari mana. Jadi jangan seperti ini langsung jawaban akhir. Ini kan nggak tahu angkanya dapat dari mana gitu ya. Lalu kalau misalnya nanti di ujian kalau kalian misalnya ini salah, ya udah saya salahkan semua. Tapi kalau kalian ada caranya begini, ada jalannya, nah, itu kan bisa lebih dapat poin. Terus ini juga sama, kita lanjut yang kedua, periode kedua ya. 0,1 dikurangi dengan ini returnnya juga. Terus ini juga sama 0,1 yang B kurang. Oke, terus yang ini periode ketiga berarti minus 0,05 dikurang rata-ratanya 0,1.
ini juga sama 0,25 dikurangi ini. Intinya gitulah, rata-rata ini dikurang dengan ini. Itu yang A, yang B. Gitu ya. Terus di rumusnya oke begini, nanti dijumlahkan. Ini dihitung dulu berapa hasilnya. Kalau udah dapat nanti baru kalian jumlahkan, baru bagi n-1. Ingat karena data kita kecil. Oke, tadi ini udah saya hitung ya. Jadi ini kurang berapa dikali ini kurang berapa, ini kurang berapa dikaliin dapat ini hasilnya. Terus kita tinggal tambahin aja berapa. Kalau udah dijumlahkan, nanti kan kita mau cari poin yang D nih. Yang D ini covarian kan, nanti tinggal buat aja covarian dari return A dan return B. Hasilnya jumlah dari ini minus 0. Ini kalau dijumlahkan ya dapatnya kan 0,045. Jadi nanti hasil dari ini 0,045 sesuai rumus ya. Kalian bagikan dengan n-1 karena data kita kecil. Bagi dengan data periodenya tadi 3 tahun, berarti tinggal 3 kurang 1. Dapatnya minus 0,0225. Ingat nanti kalau ujian bulatkan 5 angka di belakang koma. Itu untuk covarian. Kalau sudah, kita lanjut hitung ini nih. Jika investor menanamkan 50% sahamnya ke 50% uangnya ke saham yang A dan 50% ke B, hitunglah. 50% berarti kalau ubah ke desimal jadi 0,5 gitu ya. Nah, ini nanti di ujian persentasenya bisa beda. Oke, kita lihat yang ini dulu. Yang ini berarti standar deviasi yang P. Nah, sebelum cari standar deviasi, kita pakai rumus variannya dulu. Kemarin udah dituliskan juga nih. Di sini udah saya kirimkan ke WA rumusnya. Sebelum cari standar deviasi, cari yang variannya dulu. Nih, kita ikutin rumusnya aja ya. Jadi untuk yang nanti diuraikan juga. Kalau bisa sih tulis rumusnya, cuma kalau nggak sempat ya udahlah tulis angkanya aja. Jadi kalau mau cari varian dulu ya. Nah, A-nya itu adalah persentase tadi kalian beli saham A-nya berapa. Saham A-nya tadi kan 50% ya, udah boleh 50%. Nanti kalian kalikan dengan varian yang RA, variannya tadi berapa? Varian ini 0,025. 0,0225. Habis itu mana tadi rumusnya? Ditambah dengan B pangkat 2. Oke, ini pangkat 2 ya. Oke. Ditambah dengan B pangkat 2B itu adalah proporsi tadi beli saham yang B 50% pangkat 2 kali varian yang B. Varian yang B tadi kita hitung di sini 0,0225 juga. 0,0225. Terus rumusnya lagi ditambah 2AB ditambah 2 kali A-nya tadi 50%, B-nya 50%. Terus oke, kita balik lagi ya. Tadi lalu kita lanjut ke covarian. Covariannya yang ini. Kali nih ya covariannya ya minus 0,0225 gitu lah. Dihitung dulu. Oke, ini tadi udah saya hitung nih, dari dikalikan dapat ini dikalikan dapat ini dikalikan dapat ini. Jadi kalau dijumlahkan semua dapat 0. Nah, ini kan udah varian ini, karena udah varian tinggal cari standar deviasi portofolio. Standar deviasi portofolio nih akar dari varian portofolio. Akar dari varian portofolio. Kebetulan tadi kan hasilnya 0 kan ya, udah berarti akar dari 0 ya 0 gitu ya. Itu untuk standar deviasi portofolio. Nah, yang terakhir adalah yang ini. Koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi di sini diikutin aja di sini aja. Ini ya. Jadi tinggal koefisien korelasi. Kovariannya tadi kovarian kita ada di sini. Minus 0,0225 dibagi dengan standar deviasi A kali standar deviasi B. Standar deviasi A tadi di sini. Yang ini A yang 0,15. 0,15 dikali dengan standar deviasi B 0,15 juga. 0,15. Hasilnya minus 1. Oke, sampai di sini aja untuk nanti kalian ujiannya. Lalu kalau bisa
ini G ya. Oke. Kita A B C D E. Oh iya, F-nya itu return portfolio. Ini G. F-nya itu return portfolio. Ya ampun. F itu return portfolio. Oke, return portfolio ini rumusnya. Persentasenya berapa kali returnnya, persentasenya berapa kali returnnya. Return portfolio tadi kan 50% ya. 50%. Nah, rata-rata return yang saham A kan tadi udah dihitung tuh di poin A 0,1. 0,1 terus ditambah dengan 50% beli saham B. 50% beli saham B sama returnnya juga 0,1. Oke, 50% kali 0,1 dapatnya 0,05. Lalu ini kali ini juga dapatnya 0,05. Hasilnya 0,1 untuk return portfolio. Kalau punya saya agak berantakan, nanti kalian punya buatnya berurutan aja ya. Oke, masih di bab yang return dan risiko dari portofolio. Nah, di sini kita mau bahas kalau misalnya gimana kalau aktifannya lebih dari 2. Di sini ada 2 cara. Ini fokus ke hitung variannya aja ya, ada 2 cara yang ada di halaman 333 dan di halaman 334. Nah, perlu dipahami dulu kalau soalnya seperti ini 20%, 30%, 50% adalah W-nya, maksudnya proporsinya ya. Jadi dia beli 3 buah saham pertama dihabiskan 20% dari dananya, saham kedua 30% dan saham ketiga 50%. Lalu di sini udah ditulis standar deviasinya. 1-1 itu maksudnya saham pertama dan saham pertama. Standar deviasi saham pertama dengan saham kedua, standar deviasi saham pertama dengan saham ketiga. Jadi di sini standar deviasinya udah dihitung dipasang-pasangkan lalu disusun dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ini 1-1 itu 0,2, 1-2 itu 0,3, 1-3 berarti 0,15 sampai seterusnya sampai sini ending. Standar deviasi 3-3 berarti angkanya 0,07. Nah, cara yang pertama, cara cari varian itu seperti ini. Ingat aja, dikerjakan aja satu-satu ya. Pertama kan ini, kita perhatikan dulu ini. Ini ada standar deviasi 1-1, berarti nanti di sini tulis 1-1. Kalau 1-1 berarti W-nya juga 1-1. Kalau ini udah beres, kita lanjut ke standar deviasi yang ini. Nah, kalau misalnya udah kita lanjut ke standar deviasi yang ini. Kalau 1-1 udah kita lanjut ke yang 1-2. Nah, 1-2 di sini. 1-2 itu kan pakai angka yang ini berarti kan 0,3, lalu proporsinya pakai 1-2 juga. 1-2 maksudnya apa ya? 20% sama 30%. 1-2 udah beres, lanjut 1-3. 1-3 berarti yang ini. 1-3 yang ini berarti ambil yang 0,15, lalu W-nya ambil W13 juga, W1 dan W3 gitu ya. Lalu dilanjutkan sampai akhir. Intinya adalah kita hitung dulu 1-1, 1-2, 1-3. Maka ini kalau kalian perhatikan, ini adalah yang 1-1. Ini adalah yang 1-2, ini adalah yang 1-3. Jadi dia itu kerja untuk masing-masing ini. 1-1, 1-2, 1-3, nanti 2-1, 2-2, 2-3. Ini dia kerja yang 2-1, ini dia kerja yang 2-2, ini dia kerja yang 2-3 gitu. Lalu nanti 3-1, 3-2, 3-3. Ini dia kerja yang 3-1, ini dia kerja yang 3-2, ini dia kerja yang 3-3. Nah, WW-nya ikutin aja, ini W1, ini W2, ini W3. Ini angkanya standar deviasinya ambil dari sini. Ini cara pertama, cara keduanya ada di sebelahnya. Cara kedua itu sebenarnya lebih mudah. Nah, ini kan kemarin udah ditulisin juga ya. Pertama, ini 0,2 kalian kalikan dulu dengan baris pertama. Bereskan dulu yang ada di baris pertama. Jadi 0,2 kali 0,2 berapa? 0,2 kali 0,3 dikali 0,3 berapa? 0,5 dikali 0,15 berapa? Kalau udah baris yang pertama ini kan baris yang pertama nih. Nanti dijumlahin dapat ini. Kalau udah nanti kita lanjut ke baris kedua yang 0,3 0,5 ini. Sama dikalikan 0,2 kali dengan 0,3 taruh di sini. 0,3 kali 0,5 taruh di sini. 0,5 kali min 0,25 di sini. Lalu nanti kalau udah selesai ini baris kedua kan, baris kedua sama dijumlahin juga. Kalau udah kita lanjut ke baris ketiga ini, nanti dikalikan ini ya baris ketiga itu yang ini. Yang 0,15 minus 0,25 dan 0,07. Jadi nanti 0,2 kali 0,15 di sini, lalu 0,3 kali min 0,25, lalu 0,5 kali 0,07. Kalau udah ini baris ketiganya juga sama dijumlahkan. Nah, kalau udah ini 0,235 235 itu dapat dari proporsi ya. Proporsi ini 20%, 30%, 50%.
20%, 30%, 50%, 20%, 30%, 50%. Kalau kotak ini ya dapat dari soalnya. Jadi tiba-tiba kira-kira kalau muncul soal kayak gitu ya, ingat ini adalah proporsinya. Nah, kalau udah ini ditambahin dapat ini ditambahin dapat ini ditambahin dapat ini, selanjutnya proporsinya lanjut lagi ya 235 ya, tadi 235 itu dikali masing-masing 0,205 kali ini dapat ini. Nanti yang tengah kalikan dengan tengah, nanti yang terakhir kalikan dengan yang terakhir. Ya udah, habis itu dijumlahkan. Kalau minus ya dikurang seperti ini. Nanti hasil akhirnya harus sama. Nah, untuk kisi-kisi cukup pelajari yang dua ini saja. Yang untuk yang percerminan kemarin itu nggak usah aja.